Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat, kesehatan. Kita di pertemuan ya rekreasi perangkat lunak, ini pertemuan terakhir ya sebelum ya last day ya, di akhir tahun sebelum mengumpulkan nanti dokumen UAS ya. Jadi di mata kuliah ini saya pas ya nggak ada yang ketunda ya. Jadi hari ini terakhir. Untuk pembahasan malam hari ini yang akan saya bahas yaitu kurang lebih lanjutan masih dari UML yang terakhir dari 9 diagram yang wajib itu diagram sequence. Jadi apabila ada pertanyaan terkait pengerjaan UAS yang berkelompok, ada kendala atau gimana atau kurang ngerti, misal terkait diagramnya gimana, ya boleh konsultasi atau tanyakan. Ya saya harap jangan jangan terlalu mepet di waktu gitu. Karena kalau terlalu mepet, ya nanti kalian ya malah kedepannya jadi biasa ini ya volume. Jadi nanti terbiasa kebut semalam ya, baik kerja ataupun nanti ya mengerjakan tugas-tugas yang lain itu. Ya jadi kalau bisa dikasih spare waktu agak jauh tuh. Jadi bisa sambil dicicil agar nantinya bisa ya lebih maksimal juga tuh. Bukan hanya untuk mata kuliah saya, untuk yang lain juga. Oke, di sini lanjut untuk yang sequence diagram. Oke, sequence diagram ini kurang lebih normalnya kita harus membuat hampir di semua activity ada. Misalnya di activity atau di use case itu di keseluruhan use case ya ada misalnya ada 20 use case. Baik itu login, input data, pengecekan data, kemudian report, laporan, itu harus dibikin semua. Gitu. Jadi sama seperti diagram activity juga. Jadi per masing-masing method, function, atau activity di sequence ini kita harus membuat. Oke, saya tekankan lagi, di sini sequence diagram itu lebih khusus untuk aplikasi dengan berbasis framework. Ya. Framework apapun, nggak harus dari PHP, Coordinator, Odoo juga yang pernah kita pelajari juga bisa, kemudian Java itu bisa ya, kemudian bahasa pemrograman yang lain yang berbasis framework atau Object Oriented Programming atau OOP. Ya di sini sequence ya sambil saya jelaskan juga sedikit lebih terkait dari apa yang diinput oleh user, kemudian dia akan mengarah ke metode apa, kemudian pengecekan dan lain sebagainya, sampai nanti hasilnya seperti apa itu harus sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Oke, jika sebelumnya, nah di sini saya ada contoh untuk sequence diagram login. Oke, di sini sequence diagram login. Pertama di sini ada user. Nah usernya ini nanti bisa user siapa aja ya, baik itu admin. Kalau kemarin saya bikin ada admin, dosen dan siswa atau mahasiswa ada 3. Jadi di sini saya gambarkan use case aja, user aja ya untuk aktornya. Nah dari langkah pertama di sequence login, nah dari user di sini mengirimkan pertama
mengirimkan input berupa username dan password ke form login. Nah, ini yang dilakukan sama user. Klik enter atau tekan enter nggak berpengaruh ya. Jadi lebih kepada input apa yang diinput gitu. Mau klik button, itu diabaikan aja. Jadi lebih kepada apa yang diinput. Ya kalau mau disingkat, bisa input data misal kalau terlalu banyak. Misalnya input datanya ada biodata. Nah, di sequence lagi misal dari user ke form data. Nah, misalnya di form, kemudian yang login diganti data, misalnya data mahasiswa. Kan datanya bisa ada 20 atau 30 inputan ya misalnya. Nah, itu jadi satu aja misal input data mahasiswa gitu. Jadi lebih singkat. Ya kalau emang cuma sedikit, ya boleh aja ditulis kayak login ini input username dan password. Nah, setelah itu dari form login nanti mengarahnya kemana? Nah, di sini kurang lebih harus sesuai ke alurnya, misal ke controller login. Nah, di controller login, di sini metodenya menggunakan atau metode namanya check underscore login. Nah, kalau sebelumnya misalnya di terakhir ya di Laravel itu metode login kalau nggak salah penulisannya public function login kan itu. Nah, yang loginnya itu sebagai metode. Nah, kalau di sini saya function atau public function check underscore login. Nah, ini sebagai metodenya yang digunakan untuk menampung apa yang di insert dari user, dari form. Nah, nanti akan diolah ke model untuk dicek apakah yang di inputnya ada atau tidak datanya gitu. Nah, dari cek login, nah di sini otomatis di dalamnya itu ada untuk pengecekan user ke tabel user atau ke tabel atau ke model login. Model login ini isinya tabel user atau data user. Nah, di sini di model login ada cek validasi. Ya. Ada cek validasi, artinya dari dua inputan username dan password itu ada atau tidak. Ya, kalau salah satu kondisinya misalnya pengecekannya yang diinput namanya username-nya Dian misalnya. Passwordnya 1234. Nah, tapi namanya dengan username Dian ada, tapi passwordnya dia 12345. Nah, ini nggak valid. Nah, berarti gagal gitu. Nya nggak sesuai ya, dari datanya. Karena dua kondisinya harus bernilai true atau benar. Oke, kalau berhasil, kayak di sini saya membuat sekuensnya sebagai contohnya lebih condong ke nilai yang true ya atau sukses. Kayak misalnya di sini validasinya true. Nah, kemudian saya ada kondisi untuk menyimpan data log atau data activity atau data audit. Artinya ketika user berhasil login, nah di sini disimpan datanya. User berhasil login, nama usernya siapa gitu, tanggal, jam berapa gitu, waktunya kapan, tercatat di log otomatis. Nah, kemudian setelah itu ada juga langsung mengarah ke redirect, maka akan redirect ke form loginnya, login sukses, yang misalnya muncul pop-up, login sukses atau login berhasil, muncul pop-up, nah kemudian langsung otomatis redirect dari form loginnya, misal ke di sini masuk menu aplikasi, ya, ke form aplikasi atau dashboard atau halaman utama. Oke, di sini kenapa saya inputnya ada 1, kemudian 1.1 dicek login, kemudian 1.1.1 dicek user, ya sampai ada 4 digit ya. Nah ini ya karena dia masih masuk ke dalam subpoint utama yang di atasnya gitu. Ya kalau udah beda lagi ya seperti ini, yang 2 masuk menu aplikasi ini udah beda lagi gitu. Jadi ini kurang lebih untuk yang diagram login. Oke, kemudian di sini saya contohnya menggunakan framework CI.
Nah, kalau menggunakan framework Laravel, nah kalau framework Laravel dia ada perbedaan. Pertama ada folder root ya. Di situ ada pengaturan root. Jadi dari form login sebelum ke controller, untuk case-nya Laravel dia akan diarahkan ke root dulu. Nah, root dulu mencari dia URL-nya udah mencari URL-nya ketemunya di controller yang mana. Nah, dari situ baru mengarah ke controller, kemudian model baru form atau view. Jadi ada tambahan di tengah-tengah atau sebelum controller gitu. Jadi ada sedikit perbedaan untuk yang CI maupun yang Laravel. Oke, tadi untuk yang login ya. Nah, kemudian kalau untuk yang tambah data, nah di sini saya ada tambah data pegawai misalnya. Oke, tambah data pegawai di sini pertama user admin. Nah, karena di sini hanya admin yang bisa nambah data pegawai. Hanya admin yang bisa nambah data pegawai. Ya, di sini saya alurnya pertama langkahnya dari klik tambah pegawai. Klik tambah pegawai, kemudian klik tambah pegawai ini di mana? Di menu pegawai. Nah, di menu pegawai ada button tombol add. Ada tombol add. Nah, itu diklik tambah pegawai. Nah, kemudian akan diarahkan ke form atau form input data pegawai. Nah, kemudian di input datanya. Nah, di formnya di sini ada validasi juga. Validasinya itu entah wajib diisi inputannya atau tipe inputnya harus sesuai. Misalnya kalau email, dia harus format email. Kalau dia formatnya angka, berarti harus angka. Nah, itu ada validasi di depan. Jadi ada validasi di form atau view. Kemudian setelah validasi inputnya udah sesuai, artinya dari formatnya, jenis teksnya, gitu kan, baru diarahkan ke URL atau metode create ya. Di sini metode create di controller admin. Artinya, maaf, di sini saya ada kesalahan penulisan, harusnya controller pegawai. Ini bukan admin ya. Kayak di sini di create, nah kemudian di sini di insert, dikirim datanya ke model pegawai ya. Dikirim ke model pegawai, di insert berhasil, kemudian di save lognya. Nah, di save lognya di sini ada nantinya siapa yang input, dia input data apa, jam berapa gitu kan, keterangannya, parameternya atau nilai yang diinputnya apa aja akan tercatat di data log atau data activity atau data audit. Nah, kemudian dari model ini di replay atau ada redirect ke controller. Nah, dari controller kirim redirect, dia akan redirect entah alertnya sukses atau berhasil. Kemudian kalau sukses, redirect ke menu pegawai. Jadi datanya otomatis akan tampil di list menunya. Ya, di sini kenapa saya pakai ada tambahan log atau data activity? Ya tujuannya pertama untuk memudahkan ya baik di internal perusahaan, misalnya untuk audit aplikasi atau dari tim audit eksternal. Ya tujuannya agar pertama ya sebagai aktivitas juga aplikasi yang kita buat ini tingkat aktivitas usernya seberapa persen, banyak enggak, kemudian periode waktunya, jadi bisa dianalisis waktu paling ramainya jam berapa aja gitu kan. Kemudian misalnya user input apa akan tercatat, jadi ya ini nggak bisa diubah nih lognya gitu. Jadi misal ada yang input data nggak sesuai, nah itu bisa ketahuan nih, ini siapa yang input datanya gitu kan. Jadi tujuannya ya agar
nantinya bisa lebih mudah di tracking, di audit juga. Oke, di sini kenapa saya selesainya panahnya ke kiri? Ya karena balik lagi ke menu pegawainya. Kalau yang login, ya di sini karena dia, kecuali yang gagal login ya, pasti ke form login lagi. Di sini karena saya bikinnya yang sukses, ya di sini berarti ada tambahan ke kanan ya, ke kanan ke ya form aplikasi atau diagram sekuensinya yang berbeda gitu dari yang sebelumnya. Artinya memang belum ada di awal, ya di akhir berarti dibuat. Nah, ini untuk tambah data. Untuk tambah data, nah kemudian untuk lihat pegawai. Nah, lihat pegawai di sini lebih simpel lagi. Jadi kita bikin ya harus ya memang sesuai use case dan sesuai activity-nya juga gitu. Misal di sini lihat pegawai, di sini lihat pegawai, pertama ke menu pegawai. Menu pegawai pertama pasti akan tampil data list pegawainya. Ya akan lihat ya. Nah, kalau kita mau detail, misalnya yang ditampilin di data table-nya ada cuma 5 kolom ya. Tapi di database-nya yang disimpan itu sebenarnya ada 20 atau 30 kolom. Ya kan di aplikasi ada tombol view detail. Baik itu bentuknya mata atau kaca pembesar. Ya tujuannya untuk ya melihat lebih banyak input atau data dari satu data tersebut lebih jelas gitu, isinya apa aja. Ya kalau dari awalnya di view datanya emang cuma 5 gitu kan. Itu emang banyak seperti itu kalau emang datanya banyak. Pokoknya di satu data inputnya banyak ya. Gitu. Jadi jangan ada 20 input data kita tampilin semua. Jangan kayak gitu. Jadi pertama dari tampilan kurang rapi gitu kan. Terus ya data yang emang nggak perlu ditampilin di data halaman utamanya atau di tabel utamanya, yaitu emang nggak perlu tapi tampilin jadinya ya nilainya juga kurang gitu kan. Ya misalnya hanya ada 5 poin yang bisa di highlight, ya udah 5 itu yang ditampilin di depan. Selebihnya ketika diklik detail. Ya diklik detail berarti dia dibacanya secara metode dari controller ke model pegawai ini get by ID atau hanya satu ID gitu kan. Atau kalau pakai query biasa, misalnya select bintang from pegawai where ID gitu kan. Artinya hanya satu data aja yang tampilin. Kemudian di reply dari model ke controller, kemudian dari controller ngirim respon, itu nampilin data detailnya ke view pegawai. Ya detailnya bisa entah pop up atau redirect menu lagi, yaitu gimana desain dan permintaan juga. Oke, tadi sudah ada tambah, lihat, kemudian edit pegawai ya. Ya edit pegawai yang mirip-mirip sama yang create ya. Dia ada ya di sini menu pegawai, klik edit di menu pegawai, klik edit berarti di datanya. Kemudian poin 1.1 ya tentu di formnya di sini mengubah data. Ada validasi di form input, ya validasinya terutama untuk apakah dia field inputnya wajib diisi, apakah yang harusnya hanya angka tapi dia input teks, nah ini ada validasi. Apakah email tapi dia tidak menulis dengan format email, gitu kan. Jadi ada validasi juga di depan. Nah setelah clear semua, baru diarahkan ke controller untuk di-update. Kemudian ke model, kemudian di-save lognya. Ada perubahan data, gitu. Kemudian
success-nya redirect ke menu pegawai, artinya tampilan list datanya. Kayak di sini saya untuk yang delete kayaknya nggak bikin ya. Harusnya ada juga ya untuk yang delete datanya. Kayak untuk yang sebenarnya kalau kita udah bikin satu, misalkan tadi pegawai ya. Nah, di sini kita ada bikin nasabah. Input data nasabah ya, tambah data. Ya sebenarnya tinggal disesuaikan aja yang simbol kotaknya ya. Yang simbol kotak ada 5 ini sebenarnya tinggal disesuaikan aja sesuai apa yang aktivitasnya gitu. Jadi udah bikin satu, ya nanti tinggal di copy paste gitu kan. Terus diubah dikit, disesuaikan ya. Baru deh gitu kan. Artinya ya ada efektivitas juga dalam pembuatan gitu. Ya walaupun banyak, ya tapi kalau emang secara prosesnya sama, ya udah itu lebih mudah, tinggal ganti bagian tertentu aja. Oke, kalau nggak salah di sini ada yang beda, di mana ya? Rekening masih sama, edit. Oke, nah ini agak beda nih, agak panjang. Di sini verifikasi ya, verifikasi data akad. Oke, untuk verifikasi akad, ya prosesnya walaupun dia update, ya walaupun dia prosesnya update data, tapi ada proses yang agak panjang gitu. Padahal hanya update aja. Oke, pertama di sini tahapannya harus ditulis jelas ya. Nah, di sini di menu akad dari user manager ya, dengan role manager. Di menu akad, dia ada tampilan, udah dalam bentuk tampilan, misalnya list table, data akad. Ada berapa data yang udah tersimpan, yang tercrypt. Nah, kemudian ada tombol di sampingnya, misal verifikasi di masing-masing data. Kalau yang memang belum verif atau yang belum ditolak. Kemudian diklik verifikasi, kemudian masuk ke form akad. Nah, kemudian di sini ada pengubah data akad, entah itu status atau nilainya. Misalnya yang dipinjam itu 10 juta, nah tapi yang di ACC-nya misalnya 8 juta, ya berarti ada nilai yang diubah, kan? Nilai atau nominal. Nah, di sini ada validasi, ada update dari controller, kemudian ke model akad, update datanya, kemudian ada di save log ya, ke model log. Nah, kemudian selain di save ke model log, di sini ada juga 2 kali insert lagi ke tabel jurnal. Artinya untuk membuat jurnal umum ya. Itu ada debit kredit. Artinya yang di debit misal 8 juta, yang di kredit 8 juta. Ya di sini misal keterangannya pencairan pembiayaan nah, gitu. Dan tanggalnya. Ya, kemudian dari sini dari model akad di reply, kemudian dari controller menjalankan function verifikasi disetujui. Nah, dari verifikasi disetujui, ini langsung mengarah ke menu akad. Nah, kemudian dari formnya juga, di sini juga ada update ke model akad. Kalau di sini misalnya verifikasinya nggak disetujui. Jadi di sini ada 2 tahapan. Yang atas untuk yang disetujui, yang dari 1.1.2, kemudian 1.1.3 ini untuk yang jika pengajuannya tidak disetujui. Berarti yang kalau logiknya berarti yang berhasil sama yang tidak berhasil gitu.
Ya kalau biasanya kan sebelumnya di sini saya bikin yang create data atau edit datanya yang nilainya true semua ya, artinya yang berhasil. Nah kalau di sini saya bikin agak beda, ada yang disetujui dan tidak. Kalau disetujui dia agak lebih panjang tahapannya. Ada 2 kali insert lagi ke tabel log dan jurnal. Kalau yang tidak disetujui, dia tidak ada ke log dan jurnal, langsung pengubah status di data akadnya aja. Harusnya ada juga ke data log, ya berarti bahwa dengan kode pembiayaan tersebut, dia tidak disetujui pengajuannya. Oke, ini contoh lagi untuk yang mencetak laporan. Di sini saya laporannya berbentuk Excel ya. Bisa juga PDF diterapkan seperti ini. Kayak misalnya di sini kalau untuk file, sini saya kenapa di awal bikinnya harusnya ini di akhir itu bisa. Tapi ini di awal dia nggak ada proses ya dari user teller. Di sini yang simbol file ini harusnya di belakang ya. Sini di menu laporan dari user teller dia langsung klik export akad atau download laporan ya, download report berbentuknya formatnya Excel. Nah, kemudian dari laporan ke controller akan diarahkan ke cetak akad. Kemudian ke model diambil semuanya data get all ya. Select bintang from. Kemudian laporannya disimpan dan diarahkan ke menu laporan. Kemudian otomatis download dan jadi file. Oke, kemudian tadi ada tambah pegawai, nasabah, tambah akad, ya kurang lebih prosesnya sama. Ya, tapi kalau di sini ada tambah data storan, ya prosesnya sama tapi tentu ada sedikit perbedaan ya. Nah, di sini storan artinya nambah storan ini nantinya mengurangi total pembiayaan dan menambah atau mengupdate ke tabel jurnal juga. Artinya ada insert jurnal pembiayaan dengan nomor akad atau nomor pembiayaan sekian gitu kan. Jadi ada perbedaan di kolom jurnalnya atau di model jurnal. Jadi di sini akan langsung mengarah ada update dan insert ke 3 model ya. Di sini insert semua karena memang create data baru ya. Oke, kemudian di sini dari sekuensi yang terakhir itu ada contohnya yang logout ya. Ya logout juga ya kurang lebih simple. Pertama di sini kita sudah login misalnya. Kemudian ada tombol logout. Nah, dari user kemudian pilih menu logout atau icon atau URL logout. Diklik. Nah, kemudian akan redirect ke function atau method logout di controller login. Nah, dari sini diarahkan ke form logout sukses. Nah, kalau untuk yang logout di sini nggak ada pengecekan ke tabel user, dia otomatis ya, karena dia akan menghapus session di sini. Logoutnya berhasil, akan redirect ke form login. Sekaligus dari controller juga akan menyimpan session dari login ke logout ke model atau tabel log atau tabel audit ya, data activity. Oke, ada yang mau tanyakan terlebih dahulu sampai sini?
Ya. Yang tadi di bagian login user sama admin ya, Ya. kan ada proses validasi. Karena kalau di user itu proses validasinya bagian controller atau mobil, itu kalau di pokoknya beda gitu Pak. Boleh dibagi nggak? Ntar di atau tambah data atau login ya? Validasinya di form yang di form satu Ya. lagi itu di controller atau mobil gitu. Oh iya. Login. Oke, sebenarnya di controller, oke, kalau di form, kalau login, dia inputannya sebenarnya free text ya, bisa apa aja gitu. Cuma validasinya cuma lebih ke required-nya aja. Nah, kalau di inputan yang lain, kenapa ada validasi juga di form? Karena kalau email kan kita harus isi sesuai format email ya. Kadang ada add, terus kalau nominal angka, rupiah, atau jumlah uang, berarti kan harus number atau kita buat dia float atau ya numerik lah gitu, atau untuk nilai uang gitu kan. Ada separator ribuannya gitu. Kemudian ada juga ya misal inputnya, memang inputnya harus khusus gitu. Nggak boleh dicampur, baik itu antara huruf dengan angka. Kayak kalau yang form login, dia inputnya bebas sebenarnya. Mau kita pakai username atau email, atau ya kalau di password apalagi, itu kan bisa apa aja ya di input, bisa simbol. Nah makanya free text, nggak ada cek validasi gitu. Ya kecuali mungkin required ya. Kalau required ya paling biasanya kadang saya abaikan aja kalau di sini gitu. Karena lebih kadang ada input yang memang khusus inputannya gitu. Kadang di form login kalau kita di HTML kan suka ngecek ya. Misalnya kalau kita inputnya itu buat bikin password baru misalnya, minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol juga. Nah itu kan di depan ya, itu belum ke database nih, belum ke model, itu masih di depan. Nah itu biasanya ada peran dari JavaScript untuk pengaturan itu, biasanya pakai regex atau regression expression. Nah makanya di sini untuk login saya cek validasinya di model gitu. Karena ketika dikirim dari controller kan dia nggak bisa ngecek apa-apa kecuali ya ke model, atau model ini isinya query-query yang terkait dengan table data gitu kan. Makanya di situ. Kalau yang tambah data misalnya pegawai, ya kenapa saya ada di validasi di sini juga? Ya karena terkait validasi tipe data input misalnya. Ya bisa aja saya tambahin ada 2 lagi validasi pegawai di model. Misalnya contoh untuk jika misalnya nomor induk pegawai atau nick pegawai dia udah pernah ada datanya sebelumnya gitu. Jadi nggak boleh double. Bisa ditambahin ada double validasi jadinya di form dan di model. Nah, di sini saya ya ada kekurangan juga. Ya, jadi tinggal gimana. Yang penting kalau ya tetap validasi tetap harus ada itu juga. Di model boleh, kalau di model karena kan udah terkait insert data ya. Nah, itu paling pengecekannya datanya kalau sifatnya unik ya, dia udah ada apa belum gitu. Misal kita nambahin data user, misal kalau loginnya pakai email, emailnya nggak boleh double nih gitu, atau username-nya nggak boleh double gitu. Makanya ada pengecekan juga validasi di model. Nah, di sini ada validasi di awal untuk mencegah isi data yang diinsert itu nggak sesuai lah gitu dengan kolomnya atau apa gitu. Makanya ada validasi di awal di form.
Ya kalau mau tambahin di model bisa, misal validasi double data gitu kan. Nah, itu bisa lebih tepatnya ke double data atau data yang memang unik, nggak boleh lebih dari satu gitu kan untuk satu pengguna atau satu pegawai gitu kan. Jadi ya kalau kita bikin sesuatu juga ya harus ada alasannya juga gitu. Jadi agar nanti misalnya ditanya sama user nih misalnya, atau ditanya sama yang pakai aplikasi kita yang kita buat, kita setidaknya bisa jelasin gitu kan, kenapa begini gitu kan, kenapa enggak begitu. Jadi ya bisa ada experience-nya dan juga ya memberikan ya penjelasan langsung ya. Oke, gimana, cukup jelas? Oke, untuk yang di UAS RPL ini ya sebagiannya bisa diambil ya untuk yang metodologi research atau jurnal gitu. Jadi ya artinya ya sekali bikin bisa untuk 2 UAS dan juga proyeknya juga kan ya saya nggak wajib bikin baru. Jadi ya dari proyek yang udah ada, yang dari yang mata kuliah sebelumnya atau yang dari semester sebelumnya ya silakan dipakai gitu kan. Dan disesuaikan lagi isinya sesuai ya dokumen project atau ya memang diagramnya kita itu ada IRD-nya gitu kan, dan alurnya biar lebih jelas lagi gitu kan, selain dari aplikasinya yang udah jadi gitu. Oke, ada yang udah selesai belum ya ini UAS? Alhamdulillah. Nah, kalau katakan di jurnal itu butuh data profil nggak? Enggak butuh, paling perlunya nama penulis sama email udah. Nah, email ya nanti di dokumennya. Email itu bentar saya tunjukkan. Formatnya kan kadang beda-beda ya jurnal ya, sesuai. Oh, bukan di situ. Kalau nama kita penulis, misalnya kelompoknya ada 5 nih. Nah, pertama, oh enggak kelihatan, saya lupa. Oke, ya di HP masing-masing atau di laptop ya. Nah, di sini nih sih, di sini nama penulisnya, misalnya ada 5, misalnya Dian, Revi, Dwi, Trio D ya misalnya kan. 3D ya. Nah, di sini harus urut juga. Misalnya yang penulis satunya Dian. Di sini email pertamanya harus email yang punya dia gitu. Penulis 2 harus email yang penulisnya 2, penulis kedua. Ya, jadi harus urut. Nah, kadang yang sebagai korespondensi atau yang nantinya dihubungi oleh editor atau reviewer, ini biasanya bisa penulis pertama tapi dominan penulis pertama. Biasanya ditandai dengan ada tanda bintang di nama maupun di email gitu. Jadi agar dihubungi ya nanti terkait jurnalnya itu baik via email atau
Biasanya awalnya via email, kalau ada yang kontak di WhatsApp, kalau saya seringnya WhatsApp kontak ke editornya gitu. Jadi ya biar ada tindak lanjutnya gitu, mau gimana. Ya di sini ini udah pernah saya tunjukkan juga ya kalau nggak salah minggu yang lalu. Ini udah ada kayaknya ya udah. Ya minggu yang mata kuliah yang satu lagi ya. Nah ini per Sabtu kemarin ini udah diterima, tinggal nunggu publishnya aja. Ya dari judul sederhana ya, aplikasi pembayaran SPP aja gitu kan. Ya kalau dilihat isinya sebenarnya masih sederhana gitu. Nah di sini kan ada ya sebagai ya saya sambung aja lah gitu kan, nggak apa-apa ke sini. Ya saya sambung. Nah di sini kan ada 5 penelitian terdahulu yang direview ya. Di sini masing-masing ada kesimpulannya. Nah di sini saya bikin ada rekapan dari 5 yang di review tadi. Nah, di sini berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sistem atau aplikasi ya untuk mengelola pembayaran SPP sebagai berikut. Nah, kemudian pada penelitian ini yang dilakukan penulis, jadi ada gap perbandingan. Jadi kita nulis perbedaan penelitian kita dengan terdahulu itu apa. Entah ya bisa dari cara pengujian atau fiturnya, itu bisa jadi perbedaan juga. Nah, terus kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran juga harus dibuat. Nah, di sini kerangka pemikiran pertama awalnya ada apa? Misalnya terkait penyewaan lapangan. Nah, penyewaan lapangan ini kayak gimana yang sekarang nih? Kemudian ada nggak permasalahan? Nah, misal permasalahannya bisa ada ya jadwal bentrok gitu kan. Udah mesen tapi bentrok gitu kan. Jadi kalau pakai aplikasi bisa menghindari misalnya data yang tanggal yang udah disewa dan jam yang udah disewa itu nggak bisa dipilih lagi gitu kan. Jadi yang meminimalisir yang double-double kayak gitu juga menghindari. Ini metodenya pakai waterfall. Ini pakai flow map ya untuk diagramnya flow map aja. Ini diagram konteks 1 atau DFD level 0 ya. Oke, sederhana ya, cuma di sini menerima pembayaran SPP dan input data pembayaran serta cetak. Kalau dari orang tua menerima bukti, cuma membayar ini dia nggak pakai aplikasi, cuma ngasih duitnya aja gitu. Jadi yang pakai aplikasi sebenarnya cuma adminnya aja. Kayak cuma ya kayak gini aja. Ini tambah data siswanya. Ini untuk yang data pembayaran. Udah gitu aja, sederhana, simple. Bisa lolos ya. Ya bisa lolosnya kenapa? Pertama, kalau di jurnal itu penulis minimal 2, dia nggak boleh 1. Minimal 2 dan nggak boleh 1 penulis kalau untuk jurnal ya. Kemudian pertama format template kita harus menyesuaikan dengan template yang publisher sediakan. Mulai dari font, ukuran, sampai yang isinya itu kita harus menyesuaikan. Ya ada yang 1 halaman kebagi 2 ya kiri kanan. Ada yang full ya, itu beda-beda emang. Yang terakhir saya kasih apa? Ya udah itu. Ya kalau bisa agak digedein dikit bisa nggak? Gambar. Ya coba dulu nanti gitu. Ini pakai ada pengujian black box ya.
Ya, saya harap udah tahu juga pengujian black box itu seperti apa. Ya, sederhana. Ya, alhamdulillah bisa lolos ya. Nah, di sini ada juga surat keputusan kalau udah lolos ya. Di sini Sinta 5 kampusnya ada di Sukabumi, Nusa Putra University. Bayarnya kalau nggak salah untuk publish setelah revisi diterima ya. Setelah revisi diterima dan udah nggak ada revisi lagi, ini 200.000 bayarnya. Ya kalau misalnya ada 5 orang, ya tinggal dibagi aja berapa. Kalau Sinta 4 biasanya agak mahalan, entah 300 atau 400 atau 3,5 gitu kan. Artinya naik dikit, ya tinggal dibagi berapa orang berapa gitu kan. Ya, ini surat kalau bisa ya kan nanti saya review dulu ya sambil saya cek penilaian untuk UASnya. Ya nanti setelahnya saya hubungi ya yang bersangkutan atau perwakilannya itu bisa dilanjutin apa enggak gitu kan. Artinya tetap ada yang perlu diperbaiki gitu. Artinya kalau bisa disubmit dan keluar surat ini ya LOA atau surat keputusan diterima, itu nanti kalian kan ya kalau nggak salah ada minimal 1 publish jurnal ya, jurnal yang dipublish. Nah, itu udah nggak perlu lagi, udah nggak perlu mikirin lagi gitu. Nah kan di sini nanti ada judulnya ya, ada judulnya. Kemudian ada nama penulisnya siapa aja. Mau penulisnya ada 5, ada 6, aduh, pasti ditulis, nggak cuma 1 doang yang ngurus gitu, atau penulis pertama. Di sini pasti ada semuanya ditulis gitu. Untuk nama kampus, kalau misalnya kita kan satu perkuliahan gitu. Iya. 1 aja, paling emailnya aja yang bawa beda. Jadi bisa diiniin, misalnya dinamakan ada angka kecil di atas ya. Misalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti di nama kampusnya, saya nggak tahu nih nulisnya di depan apa di belakang ya angkanya. Nah berarti depannya 1, 2, 3, 4, 5, baru nama kampus gitu. Gitu. Kalau di sini saya kenapa double 2, karena dari format atau saya lihat contoh yang sebelumnya, dia ya 2 juga gitu. Karena saya ngeliat dari sebelumnya juga. Takutnya pengulangan kata gitu kalau dapat 5 kali. Ya, makanya bisa dipastiin di terbitan yang di jurnal itu, nah itu nanti kan pasti ada yang udah terbit sebelumnya ya. Nah itu dicek dulu isinya dia apa aja. Nah kalau satu kampusnya sama dan program studinya sama, itu biasanya sekali apa diulang gitu kan. Normalnya sih sekali gitu. Kecuali program studinya beda. Nah itu bisa double. Kadang ada yang lintas jurusan, malah ada yang kolaborasi lintas kampus atau lintas instansi. Kayak kolaborasi gitu. Kalau misal di dalam jurnal itu kita ngambil kutipan dari misalkan seseorang lingkungan gitu. Iya. Kalau misalkan di itu tuh kalau kutipan itu kan dari semuanya kan bisa ngambil. Jadi kalau kutipan nggak perlu paragrafnya nggak. Sebenarnya isinya nggak harus sama. Nggak harus sama sih kalau untuk isi ya. Bentar. Nih, di sini juga kan saya ngambil ada kutipan dari orang lain ya. Lebih tepatnya untuk yang misalnya di pendahuluan nih. Perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perkembangan internet, komputer, dan lain-lain. Memang benar kebutuhan akan teknologi informasi untuk menunjang berbagai jenis pekerjaan manusia, termasuk di bidang pendidikan, sangat besar. Nah, setidaknya dari kata misal perkembangan internet, kayak di sini saya ngambil satu referensi. Nah, di sini pasti
di bagian kalimat pertama atau kedua ada yang terkait di saya referensi ini. Berarti kurang lebih tentang perkembangan internet gitu. Atau di bidang teknologi, di bidang pendidikan. Oke, coba saya cek ya di daftar pustaka yang satu itu tentang apa atau judulnya ya. Kayak yang satu ini lebih ke analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Nah, artinya di sini masih masuk nih. Jadi perkembangan iptek di dunia pendidikan. Nah, karena di sini saya ada juga kalimat, nah, mana ya? Nah, memang benar kebutuhan akan teknologi informasi untuk menunjang berbagai jenis pekerja manusia, termasuk di bidang pendidikan. Nah, ini ada kata kunci, jadi ya udah saya ambil aja gitu. Jadi nggak harus 100% sama. Nama, oh nama itu, oh menurut, oh kadang tergantung ditulisnya sih, kadang ya kalau bisa aja kita ambil dulu semua. Ada tetap, ya ada. Itu. Tapi tetap jangan terlalu santai. Ya, ya bisa dikurangi atau diparafrase lagi, ya sedikit pengubahan katanya gitu. Tapi intinya tetap ke sana arahnya gitu. Ini juga diparafrase lagi. Sebenarnya yang diambil tuh paling dari referensi ya. Kalau nggak di, ya paling di abstrak, kemudian terkait di kesimpulan gitu. Biasanya nggak jauh dari situ, dari yang penelitian sebelumnya ya. Misalnya kamu ngambil referensi dari jurnal saya. Nah, di jurnal saya itu mengatakan apa di abstrak dan kesimpulan. Nah, itu bisa diambil di situ. Ya, atau ada, nah di sini kan sempat saya kasih tugas kayak review artikel ya, atau kajian pustaka. Tujuannya ya buat kesini juga. Ya misalnya, ya melatih dari satu jurnal itu dia masalahnya apa, dan hasil dari penyelesaian masalahnya itu apa gitu. Dan juga kan ada saya buat kesimpulan dari 5 tadi dan apa yang saya lakukan di penelitian ini, apa bedanya. Nih. Oke, tadi terkait jurnal dan artikel. Sampai sini ada yang mau tanyakan, karena untuk yang materi terkait diagram UML sequence, dari saya sudah selesai. Masih ada waktu, boleh mau nanya terkait jurnal atau yang project RPL, silakan. Oke, jangan lupa ya absen di e-learning.
Oke, cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Kalau di bagian atas Iya. ada volume. Oh, yang header ya? Itu kalau di template-nya dibiarkan aja. Emang biasanya ada volume keberapa sesuai dengan jurnal itu terbit. Jadi kita hanya isinya aja. Kalau template kayak header atau footernya biasanya dibiarin aja. Tuh, karena nanti dari editornya atau publishernya yang ngisi. Gitu. Misalnya yang akan terbit selanjutnya itu volume 5, misalnya di tahun 2024 volume 5 nomor 1 tahun 2024. Nah, itu otomatis dari editornya yang ngisi gitu. Kalau kita biarin aja. Kita hanya mulai dari judul sampai daftar pustaka, udah gitu. Kalau ada contoh yang sebelumnya enggak? Ada ya, di contohnya itu di sebelahnya, sebelah apa ke bawah? Sebelah ya, bentar. Jurnalnya apa ya, bentar. Yang dari JSI ya, kalau nggak salah, bentar. Saya cek dulu. Template-nya yang ini bukan? Oh, Maulana Yusuf. Bentar, di grup berarti ya? Filenya udah ada. Ntar saya cari dulu. Maulana Yusuf. Yang ini ya, emailnya dia ke bawah. Ntar saya lihat di formatnya dulu. Oh iya, ke bawah kalau yang format ini emailnya. Ya, kalau untuk yang format ini emailnya ke bawah dia. Oke, ada lagi? Ke bawah ya emailnya.
Oke, kalau gitu saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelas pengganti mata kuliah lain ya.